Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di rumah belajar 123. Dan kali ini saya ajak Anda untuk mengenal tanaman lagi ya, manfaatnya apa dan juga asalnya dari mana. Oke, sebelum saya lanjut jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, kali ini saya akan ngobrolin tentang kopi. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang kopi? Nah, tanaman kopi ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-13 di Ethiopia, benua Afrika. Tanaman ini yang pertama kali ditemukan adalah yang jenis arabikanya ya. Nah, kemudian tanaman ini menyebar hingga ke semenanjung Arab ya. Mungkin karena itulah disebut sebagai arabika mungkin ya. Terus tahun 1610 untuk pertama kalinya kalau di Indonesia ya. Nah, ini dibawa oleh Belanda ya ke Pulau Jawa. Dan selain di Jawa ternyata Belanda juga mengembangkannya di Sri Lanka ya. Nah, di wilayah ini jenis kopi yang dikembangkan adalah Robusta karena cocok di daerah dataran rendah. Nah, untuk ciri-cirinya, nah kalau untuk kopi Arabica ini punya daun yang lebih kecil dan halus, kemudian biji buah yang lebih besar, harum dan memiliki cita rasa yang lezat. Nah, tanaman ini harus dibudidayakan di ketinggian sekitar 1350 sampai 1850 meter dari permukaan laut ya. Sedangkan di Indonesia tanaman ini diproduksi di ketinggian 1000 sampai 1750 meter dari permukaan laut. Selain itu juga tanaman ini agak-agak manja gitu ya, karena tidak mengendaki angin yang kencang tapi tenang. Nah, gitu. Terus kemudian ada tanaman ya kopi yang lainnya yang namanya kopi Liberica Bullexheim ya, yang dikenal ini ya berasal dari daerah Liberica di dataran rendah Monrovia. Tapi saat ini hampir punah karena tinggal 1% keberadaannya di seluruh jenis kopi ya. Ciri-cirinya itu memiliki tinggi mencapai 10 meter bila tidak dipangkas ya. Besar kecilnya tidak merata, tapi pada dasarnya buahnya besar dan bijinya kecil. Terakhir, tanaman ini bisa tumbuh di dataran rendah dan beriklim panas serta basah. Kemudian ada kopi Canephora Pierre X Front ya. Tanaman kopi ini dikenal juga sebagai tanaman kopi robusta dan berasal dari hutan khatulistiwa di Afrika dan bisa tumbuh ya di pantai barat Uganda dan di ketinggian 1700 meter. Nah, sifatnya ini memiliki ini bau dan rasanya tidak seenak Arabica sih, tapi produksinya jauh lebih banyak dan relatif lebih lebih murah ya harganya. Nah, untuk manfaatnya sendiri, nah selain untuk minuman jelasnya ya, tanaman ini ternyata bisa juga digunakan untuk penyakit tekanan darah tinggi dan melancarkan pernafasan gitu. Nah, caranya dengan ini kalau untuk darah tinggi cuci dan rebus 20 helai daun kopi yang masih muda hingga mendidih. Terus kemudian aduk air rebusan sampai berwarna merah dan minum selagi hangat. Nah, gitu ya. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk mengatasi pernafasan dengan cara dicampur dengan jahe. Ternyata kopi tidak hanya dimanfaatkan bijinya saja tapi juga daunnya ya. Dan manfaatnya apa saja sih di daunnya itu? Yang pertama, menghancurkan radikal bebas ya, karena ada kandungan antioksidannya 70% lebih banyak daripada kalau minum teh hijau sekalipun. Nah, ini di kawah daun ya, kawah daun dari kopi maksudnya, dari daunnya disangrai. Terus kemudian ada manfaatnya lainnya lagi, yaitu antiinflamasi ya, yaitu bisa membantu meringankan atau mengurangi rasa sakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Terus kemudian ada manfaatnya lagi, yaitu menekan diabetes ya. Terus kemudian menurunkan risiko penyakit jantung, melancarkan saluran pernafasan.
Terus ini caranya ya dengan mengkonsumsi kawah kopi ya. Nah, untuk ini cara pembuatan kawah daun dari kopi ini tergolong mudah ya dan sederhana dan masih berciri tradisional. Prosesnya yaitu dengan cara mengeringkan daun-daun itu dengan cara disangrai di atas perapian selama kurang lebih 12 jam. Tapi gila ya, 12 jam. Tahap pengeringan ini memang termasuk tahap yang paling memakan waktu, tapi manfaatnya jangan jangan diragukan lagi. Oke, terus kemudian untuk hal-hal yang lainnya lagi ya. Hal-hal yang lainnya tentang kopi. Nah, ini biji kopi terutama ya. Ini kalau sudah dijadikan serbuk kopi. Nah, ini tapi Anda tidak mengkonsumsinya dengan tanpa menggunakan ini ya, krim dan gula, ternyata bisa meningkatkan manfaatnya gitu, karena kopi mengandung banyak mineral dan vitamin ya. Kopi tidak bisa hanya mengandung kafein saja, berbagai mineral dan vitamin ternyata juga bisa kita dapatkan dalam satu gelas kopi tanpa gula dan krim ya. Ini mengandung vitamin B2, B5, mangan, kalium dan magnesium. Terus kemudian bisa digunakan untuk membakar lemak yang ada di dalam tubuh. Terus kemudian meningkatkan stamina. Tapi minumnya 1,5 jam sebelum berolahraga ya. Terus kemudian meningkatkan fungsi otak ya, karena kafein itu yang masuk ke tubuh itu, ke dalam darah ini. Nah, ini bisa berjalan menuju ke otak yang meningkatkan hormon bekerja secara secara maksimal. Terus kemudian manfaatnya lainnya lagi adalah menekan risiko munculnya penyakit Parkinson ya. Kemudian bisa melindungi organ hati, terus membuat lebih bahagia. Dan ini ya, menurunkan depresi dan mengurangi risiko bunuh diri, menekankan risiko bukan menekankan ya, tapi menekan risiko kanker hati ya, karena di sini manfaat kopi itu ternyata bisa menurunkan risiko ya hingga 40%. Terus kemudian tapi hati-hati ya, semuanya itu kalau berlebihan pasti nggak baik. Tentu aja dengan orang yang lebih berpengalaman atau mungkin lebih ahli untuk mencari tahunya ya. Nah, dikonsultasikan dulu ya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah menurunkan risiko stroke, memperpanjang umur, kemudian baik untuk jantung. Nah, itu tadi manfaatnya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.